Pertarungan sengit bakal segera tersaji di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia selaku tim tamu berhadapan dengan tim kuat yaitu timnas Irak. Pertarungan ini bakal digelar di King Abdullah Sport City yakni pada 11 Oktober 2025 ini. Laga ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asa mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang merupakan negara ASEAN satu-satunya yang hadir dengan misi percaya diri dapat menuntaskan perlawanan Irak. Mereka siap tampil habis-habisan di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Jai Itses dan kolega agar mimpi bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya segera tercapai. Meski tidak mudah dikarenakan timnas Indonesia terbilang cukup kesulitan ketika bertemu dengan timnas Irak. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, skuad Merah Putih menelan 5 pertandingan itu dengan semua kekalahan atas tim yang berjuluk Singa Mesopotamia itu. Namun meskipun demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus tetaplah optimis dengan kedalaman elit yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini dapat menuntaskan perlawanan timnas Irak di laga nanti. Apalagi oleh Romeni yang sempat mengalami cedera dipastikan bakal tampil dan siap memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor menyusun strateginya di laga krusial menuju Piala Dunia 2026 ini? Dan berikut ini merupakan formasi line up mengerikan timnas Indonesia versus timnas Irak di lanjutan kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, di sektor penjaga gawang akan diisi oleh nama Emil Audero Mulyadi. Emil Audero akan kembali menjadi andalan bagi timnas Indonesia di putaran keempat nanti. Seperti yang kita ketahui bahwa pemain kelahiran Mataram ini tampil ciamik di Serie A bersama klubnya Cremonese FC. Berbagai penyelamatan dilakukan oleh pemain berusia 28 tahun ini. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, namun Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Selain ada nama Emil Audero, ada juga nama Martin Paes yang juga tampil baik bersama skuad Garuda. Namun di laga krusial melawan Arab Saudi dan melawan timnas Irak yang dikenal mempunyai permainan agresif dan mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan, nama Emil Audero lah yang sangat layak untuk menjadi pilihan utama bagi skuad Garuda. Sementara di sektor lini pertahanan, 3 bek sejajar yakni Rizky Ridho, Jai Itses, serta Justin Hubner akan kembali menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Seperti yang kita ketahui, trio Jai Itses, Justin Hubner, serta Rizky Ridho merupakan trio terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Sejak trio ini dimainkan bersama, mereka hanya menelan 1 kekalahan saja. Itu pun saat melawan timnas Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia. Selebihnya jika mereka bermain bersama, mereka belum terkalahkan. Mereka tidak hanya bermain sebagai defender, namun mereka menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Adapun nama-nama seperti Jordi Amat hingga Sain Patinama, mereka bisa menunggu di bangku cadangan. Sementara di posisi fullback kanan dan fullback kiri, kita sudah mengetahui akan menjadi milik Calvin Verdong dan Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain yang sangat berpengalaman di kompetisi benua Eropa. Kecepatan dan kekuatan fisik yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi skuad Garuda. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, namun Kevin Dix juga kerap kali membantu penyerangan dan memberikan umpan manis kepada para pemain yang berada di lini depan. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Ketenangan serta kepiawaiannya dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di setiap penampilannya. Sama dengan Kevin Dix, Calvin Verdong juga tidak hanya kuat dalam menjaga pertahanan, namun ia seringkali membantu penyerangan. Maka tak heran jika pemain berusia 28 tahun ini selalu menjadi andalan utama di setiap pertandingan timnas Garuda.
Sementara di sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye akan kembali menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Tom Haye akan menjadi kreator serangan dan memberikan umpan manis kepada pemain yang berada di lini depan. Sedangkan Joy Pelopesi akan menjegal para pemain sebelum masuk ke pertahanan timnas Garuda. Selain dua pemain tersebut, Patrick Kluivert masih mempunyai beberapa pemain seperti Ricky Kambuaya, Nathan Joaon, hingga Mark Klok yang siap menunggu di bangku cadangan. Kemudian di sektor lini serang, tiga nama yakni Miliano Jonathan, Ragnar Oratmangun, hingga Mauro Zylstra akan menjadi andalan bagi Patrick Kluivert melawan Lebanon nanti. Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra sudah resmi menjadi WNI dan sudah melakoni debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Cina Taipei. Penampilannya belum maksimal dikarenakan mereka masuk di 20 menit terakhir dan masih perlu adaptasi untuk menunjukkan kualitas sebaiknya. Miliano mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan, sedangkan Mauro Zylstra mempunyai finishing yang akurat dan akan menjadi ujung tombak di lini serang Garuda. Mauro Zylstra akan disupport oleh Miliano Jonathan dan Ragnar Oratmangun dari sisi sayap. Ragnar mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan akselerasi ke pertahanan lawan. Absennya di dua laga terakhir saat melawan Cina dan Jepang menjadi tantangan tersendiri untuk kembali membuktikan di laga nanti. Dengan hadirnya Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra di lini serang Garuda, diharapkan mampu menjadi dampak yang positif untuk membuat lini serang Garuda semakin mematikan bagi lini pertahanan lawan.